Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 IAI Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan laporan bisnis dan penulisan laporan singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mia Nur Islamiyah MSOS. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis menurut Herta Armupi yaitu suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi tentang rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Hemstreet, laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga kelembagaan yang lain, guna membantu untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Atas dasar definisi tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasinya baik internal maupun eksternal itu biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kegunaan penulisan laporan bisnis oleh suatu perusahaan. Yang pertama ada untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua ada untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga ada untuk mendokumentasikan presentasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang keempat ada untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang kelima untuk memperoleh sumber pendanaan. Yang keenam untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atau isu-isu tertentu. Bagian pokok laporan bisnis. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan juga ada berbagai macam. Yang pertama ada pemberi kuasa. Yang kedua layout atau rencana presentasi. Yang ketiga masalah. Yang keempat maksud penulisan. Yang kelima ada ruang lingkup. Yang keenam metodologi. Yang ketujuh sumber-sumber primer atau sekunder. Yang kedelapan latar belakang. Yang kesembilan definisi istilah. Yang kesepuluh keterbatasan. Yang kesebelas rekomendasi. Selanjutnya ada teks. Di sini membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan. Yang terakhir ada penutup. Penutup di sini berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Bagian penutup ini sendiri diberi judul rencana tindakan atau proposisi. Bagian penutup di sini ada rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan proposisi. Lanjut di sini ada persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama ada definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang kedua ada pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Yang ketiga menentukan ide atau gagasan. Yang keempat mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima menganalisis atau menafsirkan data. Yang keenam mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhirnya. Selanjutnya ada karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat diartikan laporan yang hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat dapat berbentuk memo maupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman laporan singkat. Di samping itu, suatu laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen yang penting dalam suatu laporan formal, antara lain yang pertama ada gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang kedua menggunakan grafik untuk lebih menekankan penulisan. Yang ketiga ada menggunakan judul dan sub-sub judul dalam tubuh laporan. Yang keempat ada menggunakan format memo atau surat. Selanjutnya ada membuat laporan bisnis yang baik. Meskipun suatu laporan memiliki berbagai variasi atau jenisnya, paling tidak suatu laporan bisnis yang baik mencakup 3 hal, yaitu yang pertama akurat, keputusan yang baik,
Dan format gaya organisasinya itu yang responsif. Selanjutnya ada perencanaan laporan singkat. Yang pertama ada memutuskan format dan panjangnya. Dalam memilih suatu format laporan ada 4 pilihan. Yang pertama pre-printed, yaitu bentuk laporan sebelum dicetak yang memiliki format dengan isian yang kosong. Yang kedua ada surat. Surat yaitu laporan yang memiliki jumlah halaman kurang lebih 5 yang ditunjukkan ke pihak eksternal organisasi. Yang ketiga ada memo. Memo ini dalam bentuk format singkat yang digunakan untuk pihak ekstern. Yang keempat ada manuskrip. Manuskrip ini yaitu laporan dengan halaman sampai ratusan yang memerlukan pendekatan formal. Nah, kita udah sampai di bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini yaitu dalam menjalankan bisnis ada banyak bentuk komunikasi yang kita lakukan. Dan salah satunya itu penggunaan laporan yang baik dalam bentuk laporan bisnis, laporan singkat ataupun laporan formal. Penulisan pada setiap laporan memiliki format yang berbeda-beda. Aturan dan penggunaan laporan juga disesuaikan dengan situasi dan keperluannya. Dalam penulisan laporan yang baik selalu ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penulisan laporan bisnis dan penulisan laporan singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.